Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi viral banget, yaitu paradoks Ariana Grande. Dan ini bukan cuma gosip selebriti biasa ya. Ini cerita yang lebih dalam tentang gimana tubuh seorang bintang bisa jadi tontonan, gimana tekanan industri itu bisa jadi racun, dan soal masa lalu yang ya ternyata nggak pernah benar-benar hilang. Coba deh, buka media sosial sekarang. Kayaknya semua orang lagi nanya-nanya, ada apa sama Ariana Grande? Kenapa sih semua orang jadi ngomongin badannya? Mau di karpet merah, waktu tur promosi film, ujung-ujungnya yang dibahas ya satu hal itu, penampilannya yang kelihatan beda banget. Dan dari situ muncul deh spekulasi di mana-mana. Nah, ini dia nih yang bikin heboh. Coba kita lihat perbandingannya. Dulu, di tahun 2010-an, banyak fans yang bilang penampilannya itu sehat, wajahnya lebih berisi. Terus, bandingan sama sekarang, waktu dia lagi tur promosi film Wicked. Kelihatan jauh lebih kurus kan? Bahkan ada yang bilang kurus kering. Nah, perbedaan yang mencolok inilah yang akhirnya melahirkan sebuah teori konspirasi. Yap, teori konspirasi itu namanya efek Wicked. Penasaran kan apa maksudnya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi, efek Wicked itu apa sih? Gini, ini tuh teori yang viral banget di internet. Intinya, banyak orang yang percaya ada sesuatu yang aneh di balik layar film Wicked. Teorinya bilang kalau para pemainnya, termasuk Ariana, itu ditekan habis-habisan buat jadi super kurus demi peran mereka. Dan mungkin caranya nggak sehat. Dan dari sini, wah spekulasinya jadi makin liar. Ada tuduhan para aktornya tuker-tukeran obat diet kayak Ozempic. Terus ada rumor yang lebih gila lagi, katanya mereka sampai kompetisi gangguan makan. Bahkan sampai skandal selingkuh juga ikut diseret-seret. Tapi ingat ya, ini penting banget. Semua ini cuma rumor, nggak ada buktinya sama sekali. Tapi disajikan seolah-olah itu fakta. Oke, cukup soal teori konspirasi dan gosip liar. Sekarang, gimana kalau kita dengar langsung dari orangnya, dari Ariana Grande sendiri? Apa sih cerita versi dia? Dan jawabannya benar-benar membalikkan semua omongan orang. Dia bikin video di TikTok, dan di situ dia jujur banget. Dia bilang tubuh yang kalian banding-bandingin sama tubuhku sekarang, itu justru versi paling gak sehat dalam hidupku. Wow, justru penampilan yang kita anggap paling sehat, itu adalah masa-masa tergelapnya. Nah, ini poin pentingnya. Ternyata di balik foto-foto yang kita lihat ada cerita lain. Dia cerita kalau waktu itu dia lagi banyak minum antidepresan, dicampur semua alkohol, terus makannya juga nggak bener. Mentalnya lagi di titik terendah. Jadi tubuhnya yang kelihatan lebih berisi itu bukan tanda sehat, tapi justru tanda dia lagi berjuang. Dan dari situ, dia ngasih pesan buat kita semua. Semacam permohonan, supaya kita lebih hati-hati. Dia bilang, kita harus lebih lembut dan gak gampang ngomentarin badan orang. Mau niatnya baik atau enggak, itu bisa bahaya banget. Intinya, dia minta kita buat berhenti ngejudge kesehatan orang cuma dari luarnya aja. Tapi tunggu dulu, cerita Ariana ini ternyata nggak berdiri sendiri loh. Kasusnya ini kayak cerminan dari sebuah tren yang lebih besar dan jujur aja agak mengkhawatirkan, yaitu kembalinya era di mana kurus itu keren. Ya, sesimpel itu. Tren kurus itu keren, balik lagi. Setelah bertahun-tahun kita lihat gerakan body positivity makin kenceng, sekarang pendulumnya kayak berayun balik arah. Balik lagi ke standar kecantikan zaman dulu yang, ya, nggak sehat. Dan tanda-tandanya tuh ada di mana-mana. Coba lihat deh. Fashion ala Y2K yang heroin chic itu balik lagi. Terus di TikTok ada tren skinny talk yang isinya remaja-remaja ngasih tips diet super ekstrim. Bahkan seorang Meghan Trainor yang kita kenal sebagai ikon body positivity, sekarang penampilannya juga jauh lebih ramping. Ini bukan cuma soal tren loh ya, dampaknya di dunia nyata tuh beneran ada dan serem. Angka remaja yang harus dirawat di rumah sakit karena gangguan makan itu naik drastis. Bayangin aja, mereka tumbuh di era digital, baru aja ngelewatin pandemi yang berat, sekarang dihajar lagi sama standar kecantikan yang nggak masuk akal. Oke, untuk ngerti tekanan yang dihadapi Ariana, kita kayaknya perlu mundur sedikit. Kita perlu lihat dari mana semua ini berawal, yaitu dari masa-masa remajanya di Nickelodeon. Belum lama ini, ada film dokumenter yang bikin geger. Judulnya Quiet on Set. Film ini kayak ngebuka tirai di balik citra ceria Nickelodeon. Dan isinya ngebongkar sisi gelap yang dialami bintang-bintang cilik di sana. Sumpah, kelam banget. Jadi di film itu diungkap banyak hal yang bikin gayaman. Kayak ada lelucon-lelucon dewasa yang diselipin di acara anak-anak.
Terus tuduhan kalau kreatornya, Dan Schneider, itu menciptakan lingkungan kerja yang toksik. Dan yang paling penting, dampak psikologis jangka panjang buat para aktor ciliknya. Nah, ini nyambungnya ke Ariana. Dia kan bintang di 2 acara besar Nickelodeon yang dibikin Dan Schneider. Setelah dokumenter itu keluar, Ariana bilang kalau dia jadi kayak memproses ulang semua pengalamannya. Dia baru sadar lingkungan yang dulu dia kira normal, ternyata sama sekali nggak sehat. Ini bikin kita mikir. Coba dibayangin, tumbuh besar di depan kamera, jadi semacam objek eksperimen, itu kata dia sendiri loh, sejak umur 16 tahun. Di mana badan kamu terus-terusan dinilai orang. Kira-kira, tekanan puluhan tahun kayak gitu, mungkin gak sih kalau dampaknya baru kita lihat sekarang? Jadi, setelah kita lihat semua ini, mulai dari spekulasi liar, pengakuan Ariana sendiri, sampai tren budaya yang lebih besar, apa sih percakapan yang sebenarnya harus kita mulai? Karena ini udah bukan lagi soal Ariana Grande doang, ini soal kita semua, soal budaya kita. Ada kutipan bagus dari seorang ahli gangguan makan, namanya Kelsey Lemmer. Dia bilang fokusnya harus ke budaya, bukan ke badan. Ini ngena banget sih. Maksudnya, kalau kita emang beneran peduli, jangan fokus ke badan satu orang, tapi fokus ke budayaan yang dari awal udah menciptakan standar yang nggak masuk akal ini. Intinya gitu, masalahnya itu sistemik. Kalau kita cuma ngeritik badan selebriti, biarpun alasannya peduli, itu malah nambahin tekanan buat mereka. Perubahan yang beneran itu datangnya dari kita semua, dengan melawan budaya yang menciptakan tekanan itu. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita semua renungin. Lain kali, kalau kita mau ikut-ikutan komentar soal badan seorang selebriti, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Kita ini beneran peduli? Atau kita justru lagi jadi bagian dari masalahnya? Coba dipikirin ya. Makasih udah nyimak.